sediakan hidangan di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak baru. Shalom Bapak Ibu semua. Kita saat ini bersama-sama ada di khotbah minggu bersama Boksu Willy. Dan tema khotbah minggu ini adalah hidup dalam buah kebenaran. Saudara, setiap orang yang percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sesungguhnya dapat dikategorikan sebagai orang yang sudah tahu kebenaran. Karena Kristus adalah kebenaran itu sendiri. Sebagaimana yang ia katakan di Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." So, dalam hidup sehari-hari, tidak semua orang Kristen yang tahu kebenaran, yang sudah tahu kebenaran, mau hidup dalam kebenaran. Sama seperti berbohong kepada diri sendiri. Orang tahu berbohong salah, tetap saja berbohong. 1 Yohanes 2 ayat 4 dikatakan, "Barang siapa berkata, aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta, dan di dalamnya tidak ada kebenaran." Saudara, kalau kita mengatakan kita mengenal Kristus, maka kita harus hidup dalam kebenaran. Knowing God dengan knowing about God itu adalah satu hal yang berbeda. Mengenal Tuhan atau mengenal tentang Tuhan itu berbeda. Makanya sebagai anak Tuhan, kita harus mengenal Tuhan. Bagaimana caranya? Ya bergaul dengan Tuhan. Nah, kita lihat yang dimaksud dengan mengenal. Dalam bahasa Yunani adalah ginosko, yang adalah mengerti, mengetahui, yang menekankan pada sebuah pengalaman hidup. So, setiap orang Kristen pasti punya pengalaman hidup pribadi bersama Kristus, di mana kita setiap hari bersekutu, bergaul dengan Tuhan. Lewat apa? Lewat doa, pujian, penyembahan. Lewat apa? Lewat pembacaan firman Tuhan. Lewat apa? Lewat perenungan-perenungan buku-buku rohani yang kita baca setiap hari. Ada amin. Nah, saudara, tanda bahwa orang mengenal kebenaran berarti mempraktekkan atau melakukan kebenaran tersebut dalam setiap tindakan. Kita katakan taat. Nah, mengenal dan melakukan adalah bagaikan dua sisi mata uang yang tidak mungkin dipisahkan. Bagaimana seseorang bisa dikatakan bahwa ia telah mengenal kebenarannya bila tidak ada buah-buah kebenaran yang dihasilkan dalam kehidupan nyata? Saudara, kalau saudara mau dikatakan sebagai orang benar, atau saudara dikatakan sudah mengenal kebenaran Tuhan, maka saudara wajib harus ada buah-buah kebenaran di dalam kehidupan saudara. Ada amin. Matius 3:8 dikatakan, "Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan." Amin. Hidup dalam buah kebenaran itu tidak terjadi dalam semalam, tapi melalui sebuah proses dan ada harga yang harus dibayar. Hal pertama yang harus kita lakukan adalah membuka hati dan mengarahkan telinga untuk teguran dan koreksi. Banyak orang Kristen, murid Kristus, tidak mau ditegur, tidak mau dinasihati. Saudara, seorang pemain bola harus punya pelatih yang hebat, di mana pelatih yang mengoreksi, yang menegur pemain itu. Bapak Ibu semua, kita dalam hidup ini tentu kita punya mentor, kita punya ketua, gembala, dan sebagainya adalah orang-orang yang dipercayakan Tuhan untuk membimbing, untuk menasehati, untuk membawa kita untuk hidup dalam kebenaran. Kalau ada salah ditegur itu biasa. Amsal 15 ayat ke-31 dikatakan, "Orang yang mengarahkan telinga kepada teguran yang membawa kepada kehidupan akan tinggal di tengah-tengah orang bijak." Wow, katakan amin. Kita harus akui bahwa hidup kita ini tidak sempurna, tapi kita sedang berjuang menuju kepada kehidupan yang semakin disempurnakan. Karena itu izinkan Roh Kudus, yaitu roh kebenaran itu, membentuk dan memproses hidup kita. Yohanes 16 ayat ke-13 dikatakan, "Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang." So, saudara, tanda seseorang telah mengenal kebenaran adalah ia akan berpikir 1000 kali jika hendak melakukan dosa atau pelanggaran. Karena ia tahu bahwa setiap ketidaktaatan akan mendapatkan balasan yang setimpal. Nah, saudara, kita harus menghasilkan buah, terutama buah kebenaran ini, yang akan kita bahas lebih detail hari ini. Nah, salah satu buah yang harus dihasilkan oleh umat Tuhan adalah buah kebenaran. Apa itu buah kebenaran? Buah kebenaran dalam konteks ini ialah bagaimana orang percaya dapat berkorban dengan cara menabur dan memberkati. Itu buah kebenaran. Itu artinya bahwa ketika kita menabur atau berkorban itu rasanya sulit. Namun, tahukah saudara bahwa semuanya itu akan mendatangkan sukacita bagi kita semua? Nah, pertanyaannya, apa itu kebenaran? Yohanes 17 ayat ke-17. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran.
Firman-Mu adalah kebenaran. So, firman Tuhan adalah kebenaran. Tuhan kuduskan kita lewat kebenaran, yaitu firman Tuhan. Pertanyaan berikutnya, apa itu buah kebenaran? 2 Korintus 9 ayat 10-12. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang-orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Nah, sekarang kita lihat apa yang menjadi buah kebenaran itu. Yang pertama, suka menabur. Di 2 Korintus 9 ayat 6, camkanlah ini. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. So, Bapak Ibu semua, mari kita rajin-rajin menabur. Kalau menabur sedikit, menuai sedikit. Menabur banyak, menuai banyak. Pertanyaannya, mau tuai banyak apa sedikit? Kalau mau tuai banyak, taburlah yang banyak. Amin. Saudara, ingatlah, orang yang menabur benih sedikit-sedikit akan memungut hasil yang sedikit juga. Tetapi orang yang menabur banyak, pastilah akan memungut hasil yang banyak juga. Katakan amin. Artinya adalah orang yang tinggal di dalam Tuhan akan menghasilkan buah kebenaran. Yaitu apa? Suka menabur. Nah, kesukanya menabur. Dan kesukanya adalah memberkati orang miskin. Sebab ketika ia memberkati orang miskin, ia sedang melakukan firman-Nya. Orang yang pelit, kikir, tidak masuk ke dalam kerajaan sorga. Orang yang demikian ialah orang yang belum tinggal dalam Tuhan yang adalah kebenaran itu. Yang kedua, buah kebenaran yang kedua adalah suka membagi-bagikan. Di 2 Korintus 9 ayat 9 seperti ada tertulis, ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin, kebenarannya tetap untuk selamanya. Artinya ia menyadari semua karena berkat Tuhan. Maka ia pun tidak segan-segan mau berbagi kepada orang yang membutuhkan. Seperti Yesus yang rela meninggalkan kemuliaannya hanya untuk agar setiap kita mendapatkan kemuliaan. Dengan demikian, yang miskin menjadi kaya. Boleh katakan amin. Lalu pertanyaan terakhir, apa berkatnya? Nah, dalam 2 Korintus 9 ayat 10 dikatakan, ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Artinya, ketika kita suka menabur benih dan suka membagi-bagikan, maka sesungguhnya kita mendapatkan apa? Ada 3. Yang pertama, akan disediakan terus benih untuk kita tabur kembali. Wow. Yang kedua, roti untuk dimakan. Nah, inilah yang kita pakai untuk kebutuhan sehari-hari. Ingat ya, yang pertama tadi adalah benih. Benih akan ditabur kembali. Kalau roti, yang kedua adalah untuk kita makan. Untuk kehidupan kita setiap hari. Dan yang ketiga, benih lagi. Untuk apa, saudara? Untuk dilipat gandakan. Artinya, kita punya kekayaan semakin bertambah. Kehidupan semakin dilipat gandakan oleh Tuhan. Boleh katakan amin. Jadi saudara dikasih oleh Tuhan Yesus. Mari kita buktikan bahwa kita sudah hidup di dalam Tuhan. Kita hidup dalam buah kebenaran. Dan mari kita belajar agar semakin diberkati Tuhan dalam aspek apapun yang ada di dalam kehidupan kita. Belajarlah untuk menabur atau memberi, bukan meminta. Tapi belajarlah berbagi-bagi kepada orang-orang yang membutuhkan seperti jemaat mula-mula yang suka berbagi kepada banyak orang. So, Bapak Ibu semua, dengarkan baik-baik. Camkan dalam hati. Jadi, hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Dan hiduplah dalam buah kebenaran itu. Katakan amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus buat minggu ini kami boleh belajar firman Tuhan tentang hidup dalam buah kebenaran. Kami tahu tentang buah kebenaran, kami mau belajar untuk lebih dalam lagi melakukan. Oleh karena itu Tuhan, kami minta kekuatan yang baru turun atas setiap kami. Buat hamba-Mu dan buat setiap umat Tuhan yang ada di rumah-rumah. Bersama-sama kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus untuk mau taat, untuk mau melakukan kebenaran firman Tuhan. Untuk sungguh-sungguh mau belajar menabur. Untuk boleh berbagi kepada banyak orang yang membutuhkan di luar sana. Kami tahu Tuhan, Engkau sangat baik. Engkau selalu menyediakan kepada kami hal-hal yang positif. Engkau menyediakan buat kami benih untuk boleh kami tabur. Lalu Tuhan juga menyediakan untuk kami roti untuk kami makan. Untuk kebutuhan kami dalam hidup sehari-hari. Dan Tuhan juga berikan kami benih untuk melipat gandakan. Kami tidak pernah takut kekurangan karena kami tahu Allah yang kami percaya di dalam Kristus Yesus sanggup mencukupi segala keperluan dan kebutuhan kami di dalam kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, kami berdoa bila kehidupan anak-anak Tuhan, hamba-Mu dan semua rekan yang mengikuti khotbah minggu ini selalu menjadi berkat. Terima kasih Bapa, terpujilah nama Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus
Kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Mari umat Tuhan yang diberkati Tuhan Yesus, bersama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Engkau sediakan hidangan di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak baru. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Yesus. Ku tinggikan nama-Mu di atas segalanya. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Yesus. Ku tinggi